Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Oktarina, NPMC 1C020109. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam terbagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam mempercayai bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu dari Allah. Nomor 2, As-Sunnah. Setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah SAW. Ijtihad. Ijtihad adalah kesepakatan seluruh ulama. Kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah sumber hukum Islam yang paling utama. Semua hukum Islam harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran, karena isi Al-Quran merupakan firman Allah yang sudah pasti kebenaran di dalamnya dan sudah terbukti bermanfaat jika diamalkan. Di antara keistimewaan Al-Quran dibanding kitab lain yang diturunkan sebelumnya ialah: 1. Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lainnya. Nomor 2, Al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran yang benar dan sangat aplikatif serta kontekstual yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Nomor 3, keistimewaan Al-Quran berupa kalam Allah terakhir untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada umat manusia. Inilah yang dikehendaki Allah Ta'ala supaya tetap sepanjang masa kekal untuk selama-lamanya. Nomor 4, keistimewaan Al-Quran yang dikehendaki Allah Ta'ala akan keabadiannya. Tidak mungkin pada suatu hari nanti akan terjadi pada suatu ilmu pengetahuan akan mencapai titik hakikat yang bertentangan dengan hakikat yang tercantum di dalam ayat Al-Quran. Nomor 5, senantiasa disampaikan kepada semua akal pikiran dan pendengaran sehingga menjadi suatu kenyataan dan perbuatan. Nomor 2, As-Sunnah. As-Sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, dalam bentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, dan penetapan. Sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai pensyariatan bagi umat Islam. Pembagian sunnah menurut para ahli dapat dibedakan menjadi 3. As-Sunnah Qauliyah, yaitu kabar berupa perkataan Nabi SAW yang didengarkan dan disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat kepada orang. Nomor 2, Sunnah Fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang diketahui yang disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Nomor 3, Sunnah Takriyah, yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah SAW yang telah diakui oleh beliau baik berupa ucapan maupun perbuatan. Kedudukan dan fungsi sunnah dalam hukum Islam. Sunnah adalah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Ia merupakan implementasi realistis serta ideal dalam Islam. Kepribadian Nabi Muhammad SAW menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Sunnah memiliki fungsi sebagai bayan atau penjelasan atau penafsiran yang dapat mengungkapkan tujuan dan maksud Al-Quran. Ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata ijtihada, yajtahidu. Ijhadan adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Namun pada perkembangan selanjutnya diputuskan bahwa ijtihad sebaiknya hanya dilakukan pada para ahli agama Islam. Kedudukan ijtihad. Ijtihad telah banyak digunakan. Ajaran Al-Quran dan hadis memang menghendaki digunakan ijtihad dari ayat Al-Quran yang jumlahnya lebih kurang 500 ayat. Menurut perkiraan ulama yang berhubungan dengan akidah, ibadah, muamalah, ayat-ayat tersebut pada umumnya terbentuk teks-teks dasar tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai maksud, rincian, dan cara pelaksanaannya. Untuk itu, ayat tersebut perlu dijelaskan oleh orang-orang yang mengetahui
Al-Quran dan hadis, yaitu para sahabat Nabi, dan kemudian para ulama menjelaskan oleh para sahabat dan para ulama tersebut diberikan melalui ijtihad. Jadi kedudukan ijtihad adalah sumber ketiga sesudah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad, perkara yang tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, pada saat itulah maka umat Islam memerlukan ketetapan ijtihad. Tapi yang berhak membuat ijtihad adalah mereka yang mengerti dan paham Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada salah saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.